Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya Putra. Saya dari kelas D10. Saya dengan absen 38 dengan NIM akhir 161. Hari ini saya akan membacakan atau menjelaskan isi dari PPT saya yang berjudul dengan penerapan agama Islam dalam bidang ekonomi. Next. Yang pertama, pada pendahuluan, Islam merupakan ajaran ilahi yang bersifat integral atau menyatu dalam komprehensif atau mencakup segala aspek kehidupan. Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah dan syariah atau hukum-hukum agama. Selanjutnya, pada bingkai akidah, aktivitas ekonomi dalam bingkai akidah maksudnya adalah usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus dimaknai dalam rangka ibadah dan sarana mendekati diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bingkai syariah, sedangkan aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah atau menurut aturan Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah dalam melakukan aktivitas ekonomi, seseorang harus menyesuaikan diri dengan aturan atau prinsip Al-Quran dan hadis. Prinsip ekonomi dalam Al-Quran dan hadis terdapat 8 prinsip, yaitu dalam Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah 1. Prinsip tauhid. Kedua, prinsip amanah. Yang ketiga, prinsip kebolehan. Yang keempat, prinsip kerelaan. Dan yang kelima, prinsip maslahat. Yang keenam, prinsip keadilan. Yang ketujuh, prinsip kejujuran. Maksud itu terdapat 7 prinsip. Selanjutnya, aturan Al-Quran dan hadis dalam ekonomi. Terdapat 3 aturan dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah larangan riba. Pada salah satu ayat yang menegaskan larangan riba adalah dalam surat Al-Baqarah. Pada surat yang kedua ayat 275 sampai 276, di mana Allah menyatakan bahwa orang yang terlibat dalam riba akan menghadapi konsekuensi kehancuran. Larangan riba dalam ekonomi Islam memiliki beberapa aspek kunci. Yang pertama, larangan bunga atau keuntungan riba. Yang kedua, prinsip adil dan keadilan. Larangan riba mencerminkan prinsip adil dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif tanpa membebankan pihak yang lemah. Yang ketiga, pencegahan eksploitasi atau larangan riba bertujuan mencegah eksploitasi dan ketidaksamaan ekonomi. Yang keempat, promosi resiko dan usaha. Islam mendorong partisipasi aktif dalam resiko bisnis dan usaha. Itu pada penanaman riba. Selanjutnya yang kedua ada kelembagaan zakat. Pengembangan zakat dalam ekonomi Islam mencakup aturan dan mekanisme tentu untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan cara yang adil dan efisien adalah dalam ajaran Islam sebagai berikut. Yang pertama itu otoritas zakat atau Baitul Mal. Ada kebutuhan untuk mendirikan otoritas zakat atau Baitul Mal yang bertanggung jawab atas pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi zakat. Yang kedua ada kewajiban zakat. Aturan ini mengatur siapa aja yang wajib membayar zakat, yakni mereka yang memiliki kekayaan di atas nisab atau ambang batas minimum selama 1 tahun Hijriah. Zakat biasanya dikenakan pada harta seperti uang, emas, perak, perdagangan, pertanian, dan peternak. Yang ketiga, penentuan nisab. Nisab adalah ambang batas minimum kekayaan yang harus dimiliki seseorang agar wajib membayar zakat, atau besaran nisab dapat berubah berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Yang keempat, ada persentase zakat. Zakat biasanya dikenakan pada harta dan persentase tertentu. Contohnya zakat pada uang tunai mungkin sekitar 2,5% dari total kekayaan, sementara zakat pada pertanian atau pertambangan bisa berbeda. Selanjutnya penetapan periode zakat, dan yang terakhir penggunaan zakat. Dan yang ketiga ada larangan ihtikar.
Aturan pelanggaran ikhtihar dalam ekonomi Islam mengacu pada larangan penimbunan atau pengadilan pasokan barang dengan tujuan untuk memanipulasi harga dan mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Berikut beberapa poin yang menjelaskan aturan yang melibatkan larangan ikhtihar. Yang pertama, definisi ikhtihar. Ikhtihar adalah tindakan menahan atau menimbun barang secara sengaja atau menciptakan kondisi penawaran rendah sehingga harga barang naik. Larangan monopoli dan manipulasi. Prinsip ekonomi Islam melarang monopoli dan manipulasi harga. Yang tiga, penekanan dan ketersediaan barang. Ekonomi Islam menekankan pentingnya ketersediaan barang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, hukuman dan sanksi. Praktik ikhtihar dapat dikenai hukuman dan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selanjutnya terdapat contoh kasus ekonomi di Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat masih ada sebanyak 25,9 juta orang miskin di Indonesia per akhir Maret 2023. Meski cukup banyak, namun orang miskin ini sudah berkurang 460.000 orang dibandingkan akhir September 2022, yakni sebanyak 26,36 juta. Jadi, kesimpulannya, untuk mencapai keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia merupakan tujuan ekonomi dalam Islam. Al-Quran dan hadis memberi landasan dan arahan yang jelas dalam melakukan interaksi dan transaksi. Misalnya, kegiatan ekonomi dilandasi tauhid, amanah, dan tidak melanggar aturan. Berorientasi pada kemaslahatan. Al-Quran dan hadis juga melarang berbagai bentuk transaksi yang akan merusak keseimbangan hidup manusia, seperti riba, menipu, menimbun, atau monopoli eksploitasi manusia dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.